Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ayo anak-anak, kita baca bismillah dulu ya. Nanti kalau kalian di rumah boleh baca doanya yang panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Guru akan melanjutkan masih dalam tema 4 keluargaku. Sub tema 3 yaitu keluarga besarku. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang keluarga inti. Siapa yang keluarga inti? Nah, kalau keluarga inti itu ada ayahnya, ada ibu, dan ada anak. Tapi kalau ditambah lagi dengan ada paman, ada bibi, ada kakek, berarti itu masuk keluarga besar. Coba kita perhatikan ya anak ya, silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga. Pertama ada kakek, ada nenek. Kakek dan nenek mempunyai anak yaitu ayah dan ibu. Ayah dan ibu mempunyai anak lagi. Misalnya anak pertama ya, ini anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Nah, anak-anak, ayah kalian ini misalnya mempunyai saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki dari ayah atau ibu, kalian panggil paman. Kemudian anak-anak, ayah dan ibunya mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuannya ayah dan ibu itu kita panggil bibi. Nah, bibinya itu mempunyai anak, berarti itu namanya saudara sepupu. Ya anak-anak ya, saudara sepupu, misalnya pamannya dan bibinya itu punya anak, berarti itu namanya saudara sepupu. Kalau kalian satu ayah satu ibu, itu namanya saudara kandung. Nah, gimana Bu Guru di rumah itu saya sendiri, tidak punya kakak, tidak punya adik, berarti itu namanya anak tunggal. Dia tidak punya kakak dan juga tidak punya adik. Nah itu anak-anak ya, itu silsilah keluarga. Apa silsilah keluarga itu Bu Guru? Asal usul keluarga, mulai dari kakek dan nenek, ayah dan ibu, kemudian anak. Nah, ada yang saudaranya 4, itu namanya catur warga. Ya anak-anak ya, itu namanya catur warga. Baiklah anak-anak, itu Bu Guru mengulang lagi pelajarannya yang kemarin. Nah, hari ini anak-anak kita juga akan belajar mengukur. Kita mengukurnya dengan satuan tidak baku. Nah, misalnya anak-anak kita punya tangan ya. Nah, tangan ya, di dalam anggota tubuh kita itu ada tangan. Tangan ini kita bisa pakai mengukur satuan tidak baku. Contohnya jengkal, hasta. Hasta itu dari ujung jari sampai siku-siku. Kemudian yang ini namanya depan. Selain tangan anak-anak, kita juga bisa menggunakan kaki. Misalnya Bu Guru melangkah. Nah, ini namanya satu langkah. Ya anak-anak ya. Kalau kita pakai sentimeter, meter itu namanya satuan baku. Misalnya Bu Guru pakai penggaris. Nah, di penggaris ini ada ukurannya. Ini namanya satuan baku. Tapi kalau satuan tidak baku itu sesuai dengan tangan kita. Misalnya Bu Guru ini ya, misalnya Bu Guru pakai ini. Panjang penggaris itu berapa? Nanti jengkalnya Bu Guru tidak sama dengan jengkalnya kalian. Karena jengkalnya Bu Guru lebih besar, tangannya Bu Guru lebih besar, kalian lebih kecil. Tentu jengkalnya itu berbeda. Misalnya Bu Guru, lihat ya penggaris ini. 1, 2. Ini 2 jengkal. Tapi kalau kalian yang mengukur karena jarinya jengkalnya kecil,
itu bisa jadi 3 ya anak ya. Jadi kalian tidak usah iri sama temannya. Loh kok kamu 3 saya cuma 2? Karena makanya dia disebut dengan satuan tidak baku karena ukurannya itu bisa berbeda. Nah, kita lihat ini anak ya, ini penggaris dan ini spidol. Kita ukur sekarang lebih panjang yang mana? Apakah lebih panjang spidol atau lebih panjang penggaris? Kita ukur anak-anak. Kalau kita tidak mengukur, kita tidak bisa ya anak ya. Coba perhatikan yang ini. Nah, Bu Guru bisa aja lebih, tapi karena kalian jengkalnya kecil, bisa aja yang spidol ini satu jengkal. Dan penggaris ini kalau Bu Guru 2 jengkal, kalian bisa 3 jengkal. Berarti penggaris lebih panjang daripada spidol. Ya anak-anak ya, paham ya? Nah, nanti kalian bisa mengukur bukunya sendiri, bisa juga mengukur pensilnya. Apa yang kalian punya itu kalian ukur. Misalnya di rumah punya pensil, kalian ukur pensil itu seberapa panjangnya, berapa jengkal. Nah, kalian bisa ukur juga. Oke? Nah, anak-anak kita juga bisa mengukur dengan korek api. Misalnya ini ya. Misalnya ini ya, pensil ini kita ukur dengan korek api. Berapa korek api panjangnya? Nah, nanti kalian bisa mengukurnya. Jadi kita boleh mengukur dengan benda tidak baku. Itu anak-anak yang bisa kita pelajari. Nanti kalian bisa baca di bukunya. Untuk lebih memahami lagi, kalian baca buku subtema 3. Nah, di sana juga ada permainan anak-anak ya. Mungkin anak-anak ada asing lagi. Permainan itu yang paling disenangi sama anak-anak perempuan, yaitu permainan lompat tali. Nah, kapan biasanya anak-anak bermain? Itu pada sore hari. Kalian bisa lompat tali sama temennya. Alatnya itu apa ya? Alatnya itu karet. Kenapa karet? Karena karet itu lentur. Jadi kalau kita menyentuh atau kita melompat, kita kena karet itu kita tidak cedera atau tidak sakit. Baiklah anak-anak, itu aja yang bisa Bu Guru sampaikan. Nanti kalian pelajari lagi, kalian ulangi lagi pelajarannya yang kemarin. Insya Allah kalian pasti bisa. Kalian anak-anak hebat semuanya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.